Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Inspiring Sisma, Sekolah Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asadel Sadia Janitra atau bisa dipanggil Adel sebagai salah satu perwakilan dari anggota Gubuk Literasi yang akan menemani kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, karena kebetulan ini adalah pertama kalinya saya menemani kalian semua, jadi momen ini pasti akan sangat berkesan dan menjadi sejarah bagi saya. Ngomong-ngomong soal sejarah nih, kayaknya baru-baru ini kita barusan memperingati salah satu hari nasional yang bertepatan pada tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan Nasional. Nah, peringatan ini tuh membuat kita untuk terus merenung kembali dengan lebih dalam mengenai bagaimana atau siapa sih sosok yang cocok untuk kita sebut pahlawan sebenarnya. Apakah pahlawan itu hanya sosok-sosok di masa lalu yang berperang atau berjuang dengan sekuat tenaga dan tekadnya untuk melawan penjajah, atau mungkin saat ini ada sosok pahlawan di sekitar kita yang bahkan berinteraksi langsung dengan kita setiap harinya? Nah, salah satu sosok yang sering dianggap pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Tapi, apakah guru masih relevan untuk disebut pahlawan pada zaman sekarang? Di episode kali ini kita bakal mengulik habis tentang peran guru sebagai pahlawan masa kini, khususnya dalam dunia pendidikan yang penuh tantangan. Dan gak main-main, dalam mengulas topik ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Idira Tommy Baisa, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Di bawah kepemimpinan beliau, sekolah ini udah banyak banget menorehkan prestasi, jadi pengalaman beliau pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pengalaman-pengalaman terkait bagaimana guru dan sekolah dapat berperan besar dalam mencetak generasi berprestasi. Oke. Terima kasih. Lanjut Mas. Iya, Assalamualaikum Pak Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu semangat Mbak Adel ya. Oke, tadi udah saya mention sedikit kalau hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana sih peran guru dan sekolah dalam mencetak generasi berprestasi ya. Nah, Bapak sendiri itu kan sudah membawa banyak prestasi nih, pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, kemudian juga menulis beberapa buku yang pastinya bermanfaat. Nah, bisa dibilang prestasi tersebut itu merupakan salah satu bukti kontribusi nyata yang Bapak berikan. Dalam pandangan Bapak, kira-kira saya boleh tahu nggak, kalau mendengar kata pahlawan, kira-kira apa maknanya dalam konteks pendidikan? Oke, terima kasih Mbak Sadel ya. Oke, pahlawan itu kalau kita menyebut sebagai seorang pahlawan, pasti mereka akan berjuang. Mereka berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pun demikian kalau kita tarik benang merah ke dalam pendidikan, bahwa pendidikan itu juga memiliki beberapa seorang pahlawan. Karena apa? Di dalam pendidikan itu orang akan berjuang. Sehingga kalau kita menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru itu adalah seorang pahlawan dalam konteks pendidikan adalah iya. Kenapa? Karena mereka juga berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menjadikan anak-anak didiknya lebih baik dan mereka masa depannya akan cemerlang. Itu adalah makna kepahlawannya. Kemudian juga yang pasti adalah guru menjadikan anak itu mengalami sebuah perubahan yang positif. Nah, perubahan menjadi lebih baik itu adalah tujuan dari sebuah pendidikan, dan perjuangan itu bisa kita anggap sebagai kepahlawanan bagi seorang guru. Mungkin itu dulu yang itu Mas pahlawan. Oke, makasih Pak. Jadi pahlawan itu nggak cuman buat berperang aja, tapi juga pokoknya yang menimbulkan suatu dampak positif bagi sekitarnya. Betul. Ada juga Mbak Sadil ya, tidak hanya guru. Misalnya, apakah orang tua juga menjadi pahlawan? Iya. Orang tua bisa menjadi seorang pahlawan karena apa? Karena mereka adalah memperjuangkan dan merelakan untuk kehidupan anaknya, menuntut ilmu sampai mencapai prestasi, dan prestasi anak itu akan membanggakan orang tua dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi di kancah mancanegara jadi lebih baik. Itu orang tua juga sebagai pahlawan. Nah, yang terakhir, apakah siswa bisa menjadi seorang pahlawan? Bisa.
Begitu siswa itu belajar mencapai prestasi yang gemilang, dia menjadi seseorang yang berprestasi di Indonesia, bahkan dia menjadi seorang inovator di mancanegara, maka mereka juga sebagai seorang pahlawan. Tentunya di bidangnya masing-masing. Seperti itu Mbak Sada. Jadi pahlawan itu banyak ya ternyata. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya mau nanya nih, kan dalam kepemimpinan Bapak, SMA Sabillah itu dikenal sebagai dalam berbagai pencapaian dan inovasi pendidikannya. Menurut Bapak, seberapa penting sih peran seorang guru dalam membawa siswa mencapai prestasi? Dan apakah ini bisa dianggap sebagai bentuk kepahlawanan modern? Tadi kan udah diulik sedikit gitu kan. Nah, mungkin bisa dibahas lebih dalamnya gitu. Oke. Ya. Tentunya bahwa ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang siswa itu ada sosok guru yang hebat. Yeah. Sehingga guru itu sebenarnya adalah pemicu dan sekaligus penyebab siswa itu menjadi seorang yang hebat. Bagaimana menjadi guru yang hebat? Tentunya guru yang bisa memfasilitasi siswa menjadi lingkungan yang inklusif. Artinya apa? Setiap anak mempunyai bakat minat yang berbeda-beda dan guru tidak boleh menyamakan itu. Kalau Mbak Asadel punya kemampuan misalnya dalam baca puisi, maka tidak bisa seorang guru memaksakan Mbak Asadel untuk bisa menulis yang rapi karya tulis ilmiah. Bakatnya membaca puisi itu yang kita terus tekuni, kita ajarkan kepada anak. Satu adalah lingkungan yang inklusif. Kemudian yang kedua, guru juga harus kreatif dan inovatif. Bagaimana caranya atau siswa tidak akan kreatif kalau gurunya tidak membuat kreatif. Siswa tidak akan menjadi seorang inovator kalau tidak dipicu oleh guru yang juga punya inovasi yang baik. Gitu. Sehingga apa kesimpulannya? Guru harus multitalenta. Guru tidak hanya bisa mengajar, mentransfer of knowledge. Karena kalau untuk transfer knowledge, anak-anak bisa untuk searching internet. Di situ lebih luas, lebih kaya dibanding dengan gurunya. Tetapi guru yang multitalenta, inspiratif, dia bisa meneropong anak didik mana punya kemampuan apa, kemudian dibimbing, difasilitasi, maka mereka akan menjadi sukses. Jadi itu kata kuncinya Mbak Asadel. Oke. Kan ini udah dikasih tahu kata kuncinya nih. Sekarang gimana sih Pak kira-kira caranya untuk membentuk guru yang tadi kreatif, kemudian guru yang multitalenta itu? Terus khususnya di era digital ini kan perubahan itu sangat cepat gitu Pak. Jadi guru juga harus bisa untuk mengikuti arus gitu. Ya, Pak? Betul, setuju Mbak Zadel ya. Jadi sekarang contoh yang paling gampang adalah era digital. Tentunya guru tidak boleh ketinggalan dengan digitalisasi, gitu ya. Jangan sampai guru kalah dengan siswanya, dalam artian bahwa guru harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti juga cara berpikirnya siswa, dan juga harus bisa berpikir arah ke depan seperti apa, gitu ya. Nah, terkait dengan itu maka di sebuah sekolah harus ada lingkungan belajar yang mendukung. Jadi ada yang mengatakan learning community, lingkungan belajar. Kalau anak-anak itu dituntut untuk bisa belajar, kemudian meningkatkan kompetensinya, maka seorang guru juga kita ciptakan lingkungannya. Jadi di sekolah, Bapak dan Ibu guru juga kita beri tantangan. Kita beri tantangan tentang kemajuan zaman, tantangan tentang paradigma pendidikan yang baru. Mereka kita ajak untuk berpikir, mereka kita ajak untuk mencari searching ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah, yang penting adalah inspiratif. Perlu inspirasi dari seorang pimpinan. Maka banyak yang kita berikan kepada Bapak Ibu guru tantangan-tantangan. Kalau ini ada lomba opsi penelitian misalnya, maka kita tantang Bapak Ibu guru. Ini ada lomba seperti ini seperti ini, sekolah lain seperti ini. Lalu apa yang kita bisa perbuat? Jadi tidak hanya memberikan ide saja, tetapi kita juga memberikan inspirasi, memberikan fasilitasi untuk belajar. Nah, kata kuncinya adalah learning community. Kita buat lingkungan belajar
di guru-guru, sehingga nanti guru-guru juga bisa membuat learning community bersama dengan siswanya. Ya, literasi itu yang paling penting. Bagaimana anak-anak, Bapak Ibu guru bisa memotivasi anak untuk belajar membaca yang detail, membaca lebih jauh, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mas. Oke, makasih Pak. Jadi saya penasaran sih Pak, kayak untuk membentuk itu semua kan pasti butuh waktu ya kan Pak. Jadi kira-kira apakah waktu yang cukup panjang itu juga bakal mempengaruhi kesuksesannya? Terus kemudian kayak misalkan kalau kita emang butuhnya itu waktu yang cepat dalam membentuk suatu lingkungan yang adaptif atau kayak efektif, itu tuh gimana Pak solusinya? Iya, memang pasti waktu itu dibutuhkan. Tetapi sekarang dengan era digital, waktu itu bukan sebuah penghalang kan Pak Zadelia? Yes. Iya, dengan adanya dunia maya internet, maka tidak ada lagi batas waktu dan jarak. Sehingga untuk menghasilkan sesuatu tidak harus perlu bertatap muka langsung, tetapi kita bisa menggunakan media sosial, media komunikasi jarak jauh. Pun demikian untuk mencari ilmu ya, menambah pengetahuan. Maka di dunia maya sangat banyak sekali. Kita bisa searching, kita bisa komunikasi dengan yang lainnya. Cukup hanya dengan apa? Dengan menggunakan media sosial. Yang seperti itu Mas Adel. Oke, makasih Pak. Jadi emang sekarang itu serba cepet ya Pak. Kayak semuanya itu tercakup dalam satu media aja yang cuman butuh kita pegang doang itu. Terus menurut Bapak, apakah saat ini tuh masyarakat atau generasi muda itu udah punya pemahaman yang cukup dalam pemikiran guru sebagai pahlawan? Dan kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakuin buat meningkatkan pemahaman masyarakat itu terkait guru sebagai pahlawan? Seperti itu. Ya, tentunya tiap orang akan berbeda pemahamannya ya Mbak Zadel ya. Tentunya berbeda-beda, dan yang dipandang oleh banyak orang umumnya bahwa pahlawan itu adalah orang-orang yang berjasa dalam kemerdekaan. Di era ini bahwa guru itu sebagai pahlawan, orang tua sebagai pahlawan, siswa pun sebagai pahlawan. Lalu bagaimana menjadikan mereka paham bahwa mereka posisinya sebagai pahlawan? Maka kita tunjukkan bahwa setiap orang bisa berprestasi. Tatkala mereka itu meraih sebuah prestasi, maka dia sebagai seorang pahlawan. Nah, sehingga nanti seorang guru, seorang siswa itu berbondong-bondong ingin menjuarai atau ingin berprestasi. Dengan prestasi itulah maka menjadikan, oh saya sebagai pahlawan dalam bidang olahraga, saya sebagai pahlawan mengangkat nama baik sekolah untuk di bidang seni. Seperti itu Mbak Sada. Oh, oke. Jadi kayak lewat motivasi dulu gitu untuk memotivasi para siswa untuk berprestasi terus. Oke. Kita balik dulu ke yang pembahasan awal tadi. Kan tadi semua orang itu bisa jadi pahlawan, mulai dari murid, orang tua, kemudian guru. Nah, kira-kira apa sih bedanya guru sebagai pahlawan dengan pahlawan-pahlawan lainnya yang juga bergerak di bidang sosial, kayak misalkan ada aktivis atau budayawan gitu. Terus bedanya juga sama pahlawan-pahlawan masa lalu yang juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sampai sekarang. Oke. Banyak bedanya Mbak Sirel ya. Kalau guru itu memang dikatakan bahwa guru adalah garda terdepan dalam menyiapkan generasi masa depan. Artinya apa? Guru memposisikan yang pertama di depan. Dalam apa? Dalam menyiapkan generasi terdepan. Kalau itu di bidang seni, di bidang yang lain olahraga, mereka berprestasi dalam bidangnya itu. Tetapi seorang guru itu pahlawan yang menjadi pahlawan yang intinya dari semua prestasi. Kenapa? Karena dia adalah garda terdepan. Yang kedua adalah penting juga bahwa guru adalah agen perubahan. Nah, ini yang tidak dimiliki, ya, yang tidak banyak dimiliki oleh pahlawan dalam tanda petik tadi ya, beberapa hal itu. Kenapa agen perubahan? Karena guru itu bisa mengubah seseorang yang belum tahu menjadi tahu, anak yang belum berprestasi, dan prestasi yang diraih oleh anak-anak itu sangat bervariasi.
Nah, itu agen perubahannya dari seorang guru. Jadi kalau dikatakan bukan berarti yang lain bukan pahlawan yang hebat, bukan, tetapi seorang guru itu atau pendidik itu adalah pahlawan yang betul-betul itu adalah tulang punggung dari masa depan generasi muda. Ingat bahwa tahun 2045 kan ada istilah mereka atau anak-anak Indonesia, orang Indonesia bonus demografi. Artinya 2045 itu generasi emas katanya. Tetapi kuncinya ada di guru, ada di pendidikan. Kalau pendidikan itu tidak mampu untuk menyiapkan generasi ini, saat ini pendidikannya kurang baik, maka tidak akan terwujud generasi emas 2045. Sehingga betul-betul pendidikan itu, guru sebagai pahlawan pendidikan sangat dibutuhkan untuk di 2045 nanti. Bonus demografi itu kan masa sekarang itu banyak usia-usia anak muda sekarang. Nah, anak usia muda ini kalau hebat-hebat semuanya, 2045 akan menguasai dunia. Tetapi kalau anak yang hebat-hebat ini kemampuannya rendah, tidak bisa bersaing internasional, maka percuma juga. Jumlahnya banyak tapi tidak berpotensi lebih baik. Itu hebatnya pendidikan, pahlawan pendidikan. Gitu Mbak Sadar. Ini menarik banget sih Pak. Kayak selama ini saya mungkin nggak sadar ya, banyak orang yang nggak sadar juga kalau sebenarnya guru itu adalah kunci dari setiap pencapaian yang orang-orang hebat di saat ini. Terus kayak guru itu banyak yang ngira kalau pendidikan itu cuman formalitas dan anak-anak kayak males gitu kan biasanya buat ngejalanin hari-hari di sekolah, terus apa sih belajar lagi, tapi ini sebenarnya adalah kunci masa depan kita gitu. Betul, sepakat Pak Hajar. Oke, sebagai penutup sih Pak, saya apakah Bapak ada pesan yang ingin disampaikan baik untuk para guru ataupun generasi muda yang sedang mengejar prestasi saat ini, terus ini sebagai salah satu bentuk dalam momentum Hari Pahlawan? Iya. Yang pertama untuk guru ya Mas Sadra ya. Yeah. Untuk yang guru itu yang pertama adalah guru adalah penggerak sebuah perubahan. Sehingga guru harus memiliki moto bahwa saya harus bisa mengubah. Ya, harus bisa mengubah. Mengubah apa? Mengubah anak-anak didik kita agar memiliki potensi kreativitas, bakat, minat, akademik. Mengetahui itu, kemudian mereka melakukan perubahan sehingga anak-anak menjadi berprestasi. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan kepahlawanan ya, pahlawan itu tidak harus dimiliki oleh orang yang hebat. Orang biasa pun kalau dia memiliki tekad yang kuat, berpegang teguh pada kekuatannya dan bisa membuat sebuah perubahan dan menjadikan seseorang itu berprestasi, itu seorang pahlawan. Jadi tidak perlu menunggu hebat untuk menjadi seorang pahlawan. Punya tekad yang kuat, punya motivasi yang tinggi, dan berjuang mati-matian untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian yang terakhir adalah ikuti perubahan zaman. Jadi perubahan zaman yang saat ini yang ada, kita ikuti alurnya. Ya, kalau sekarang era digital, maka jangan lupakan digitalisasi. Kalau sekarang eranya adalah mampu berbahasa asing, jangan lupakan kemampuan berbahasa asing. Tetapi sebagai sebuah institusi pendidikan Islam tentunya mengikuti perubahan zaman dengan bekal 3. Yang pertama yaitu akidahnya yang kuat dan benar. Ya, tidak hanya cukup kuat akidahnya, tapi benar akidahnya yang kuat. Yang kedua adalah istiqomah dalam beribadah, dan yang terakhir adalah berakhlakul karimah. Jadi apapun kita nanti anak-anak semuanya, profesi apa yang ditekuni semuanya, yang berbekal 3 hal itu, akidah yang kuat dan benar, istiqomah beribadah, kemudian terakhir adalah berakhlakul karimah. Ini dibutuhkan oleh semua orang, seorang pendidikkah, seorang orang tuakah, maupun seorang siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Jangan lupakan ya, ikuti perkembangan zaman yang ada. Insya Allah dengan berbekal 3 hal tadi itu, kita tidak akan tergelincir dampak
negatif dari sebuah perubahan zamannya. Itu Pak Sadar. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini obrolannya benar-benar kayak membuka mata saya dan banyak banget ilmu yang bisa saya dapat dari pembicaraan ini. Kita jadi sadar kalau sebenarnya pahlawan itu nggak cuman mereka yang ada di buku-buku sejarah, tapi juga yang ada di tiap-tiap kelas, di tiap-tiap sekolah, itu juga termasuk pahlawan. Bahkan guru seperti Pak Idi dan guru-guru sekolah SMA Sabilillah itu menunjukkan kalau mendidik itu lebih dari sekedar profesi, jadi juga panggilan jiwa untuk membangun masa depan bangsa. Terus kayak bayangin aja kalau misalkan kita hidup di tangan guru-guru hebat seperti yang ada di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren, bakal lahir generasi baru yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing di dunia global dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tadi sudah dibilang Pak Idi, yang 3 hal itu akhlak, kemudian akidah, terus juga ada apalagi Pak tadi? Istiqomah. Iya, istiqomah. Jadi luar biasa banget kan. Semoga dengan pembicaraan singkat ini kita bisa makin terinspirasi juga bagi guru-guru yang ada di luar sana, juga teman-teman yang sekarang lagi ngejar prestasi habis-habisan. Nah, buat kalian semua yang dengerin podcast ini, semoga ilmu-ilmu yang didapatkan dari sini bisa diterapkan dan bermanfaat bagi masa depan bangsa selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terima kasih banyak Pak Idi atas semua ilmunya. Ingat, pahlawan bisa datang dari mana saja, termasuk dari ruang kelas kita sendiri. Selamat Hari Pahlawan dan teruslah jadi inspirasi bagi sekitar. Sampai jumpa.